Shalom, selamat pagi. Saya mau bacakan beberapa ayat dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 6, mulai ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Lalu ayat 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, lihat ayat 7 dari Ulangan pasal 6 ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Dan seterusnya ya. Tapi 12 ayat ini menarik, khususnya di ayat 7. Saya ulangi ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi artinya peraturan yang diperintahkan Tuhan lewat Musa ini harus dibicarakan berulang-ulang, diajarkan berulang-ulang, khususnya kepada anak-anak, kepada anggota keluarga, dan harus dibicarakan terus-menerus. Dan itu menunjukkan bahwa kita care, ya, kita peduli, kita mengasihi Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Sehingga ayat 5 yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, itu bisa terwujud ya, lewat bagaimana kita membicarakannya berulang-ulang. Nah, sayangnya di sebagian masyarakat, bahkan kadang-kadang nggak semua ya, tapi di sebagian pendeta itu nggak terjadi. Ya, saya cukup sering bertemu dengan orang-orang, misalnya saya diundang pelayanan di satu gereja, lalu ada orang yang ditugaskan sebagai host ya untuk menemani. Misalnya kalau ada 2 kali kebaktian, maka antara kebaktian pertama dan kebaktian kedua itu ada jeda, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Lalu saya akan diajak ke ruang khusus ya, VIP room, ya, disediakan makanan, minuman. Lalu ditemani, diajak ngobrol, dan sebagian, kalau nggak saya bilang sebagian besar atau hampir semua, yang dibicarakan itu bukan firman Tuhan. Sebenarnya lucu ya. Hal yang sama juga ketika saya menemani ada pendeta datang dari tempat lain untuk pelayanan firman Tuhan di tempat di mana saya berjemaat ya.
Saya menemani ngobrol di ruang ya VIP room ya, khusus disediakan untuk pembicara yang mau melayani ya. Kita sediakan minuman, ya, snack ya, kue-kue begitu. Dan hampir selalu pendeta yang datang itu yang memulai percakapan ya, karena kan saya host ya, tuan rumah, itu ngomongnya bukan firman Tuhan, cerita yang lain ya, cerita tentang sebagian mengenai keluarga, tapi yang paling sering itu kejadian yang sedang hot ya nggak salah juga sih, cerita tentang situasi yang sedang terjadi saat ini di belahan dunia mana, atau yang cukup sering itu ngomong soal bola. Begitu semangat berapi-api padahal mau pelayanan itu ya. Sekali lagi saya nggak bilang itu salah ya. Tapi begini, itu artinya interest kita itu kemungkinan besar, kalau nggak dibilang selalu ya, itu nggak di Tuhan. Mungkin saja kita pelayanan itu sebagai tugas, sebagai bagian dari job ya, yang dikerjakan. Tapi di sisi lain saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang kalau setiap ketemu dimanapun hampir selalu yang dibicarakan Tuhan. Wah, Tuhan itu hebat, saya baru ngalami seperti ini. Wah, Tuhan itu baik sekali loh. Saya nggak nyangka loh dia dia bisa cerita dengan mata berbinar-binar, dan itu sangat-sangat memberkati. Padahal di kitab Ulangan itu dikasih tahu, haruslah kamu mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya. Dan ini bagian yang seringkali sulit bagi sebagian orang. Kita ingat Matius 7 ya, Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima, kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, kamu akan memperoleh. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, paling sering yang kita lakukan tuh minta, dalam doa minta. Pokoknya minta aja. Itu daftar doa tuh bisa banyak. 1, 2, 3, 4 semua minta ini, minta ini, minta ini. Dan kadang-kadang tanpa sadar kayaknya ya, sering kali itu doa yang sama bisa diulang tuh tiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nanti begitu lagi. Kadang-kadang saya mikir apa Tuhan itu dia tuh membutuhkan kadar permintaan yang jumlahnya sampai mencapai jumlah tertentu baru dia dengar begitu. Dan sama itu ya polanya gitu ya. Tapi yang kedua ini jarang kita lakukan, cari ya. Artinya begini loh, ya sementara kita meminta, coba cari tahu apa yang perlu kita lakukan. Saya dengar seorang hamba Tuhan khotbah, dia bilang begini, kalau kita belajar kenal Tuhan, kita akan mengerti bahwa banyak hal nggak perlu kita minta. Itu akan muncul dengan sendirinya. Dulu ada seorang hamba Tuhan ketika dia remaja, di rumahnya kedatangan tamu, ya seorang pendeta dari kota lain, dan pendeta itu brewok. Nah ini hamba Tuhan yang masih remaja ini, dia terpesona lewat brewoknya hamba Tuhan itu. Dan dia pengen punya brewok seperti itu. Lalu dia doa puasa. Dan ibunya tanya, kamu doa puasa buat apa? Oh ini rahasia, Mam. Ya, kamu gak perlu tahu. Sampai akhirnya dia belajar, ternyata brewok itu akan tumbuh sendiri pada usia tertentu. Apalagi dia dari keturunan yang memang akan brewok begitu, nggak perlu dia doakan, dia nggak perlu puasa, nanti dengan sendirinya dia akan punya brewok itu. Nah, jadi ada hal-hal yang kalau kita pelajari nggak perlu kita doakan, tapi kita mesti cari tahu, ya, cari dasar firman-Nya. Kalau kita mau berdoa, ada nggak dasarnya untuk kita minta? Jangan seperti anak kecil aja minta tanpa dasar. Ini loh dasarnya ini, ya. Lalu yang ketiga yang lebih jarang lagi, ketuklah. Ya. Itu menunjukkan ketekunan. Ya. Ada sih orang yang tekun minta, tapi dia nggak punya dasar firman Tuhan. Ya. Sesuatu tanpa iman, kalau surat Paulus katakan di kitab Roma, itu dosa. Itu tajam sekali ya. Jadi istilahnya kalau kita lakukan sesuatu yang kita kira ibadah kepada Tuhan, tapi dia lakukan tanpa iman,
Menurut surat Paulus itu yaitu dosa. Jadi artinya begini, kita bisa doa minta dan berulang-ulang, tapi kalau nggak punya dasar firmannya, padahal firman itu sumber untuk kita mendapatkan iman, apa yang kita minta itu berulang-ulang mungkin useless ya. Nah, kembali ke Ulangan pasal 6 ayat 7 ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Satu ketika saya dengar satu teaching ya, dari satu kelompok, salah satu pengajar dari kelompok bisnis ya, bisnis networking. Dan orang ini orang Australia ya, tapi dengan networking dia punya bisnis tuh di seluruh dunia ya. Jangan bicara soal finansial, sudah kaya sekali ya. Itu model liburannya tuh kalau pergi liburan di Italia misalnya, sebulan libur, sebulan tinggal di Italia ya, orang Australia. Nanti habis itu pindah ke Spanyol 2 minggu tinggal di situ. Habis itu pindah lagi ke Perancis 2 minggu. Liburan tuh bisa 3 bulan. Dan karena sudah istilahnya financial freedom, time freedom, jadi keuangan tidak terganggu, waktu nggak terganggu, dia bisa pergi kemana saja. Lalu kalau sudah pergi sekian lama belanja-belanja, ya cuma bawa backpack aja. Nanti barang-barang yang dia beli dikirim ya, pakai kargo atau pakai paket ke rumahnya di Australia. Nah, orang ini cerita ketika dia mengajarkan bagaimana dia bisa berubah dari orang yang awalnya itu kurang pergaulan, seorang insinyur teknik yang pemalu, penakut, tidak pernah bergaul dengan orang, dan secara finansial juga miskin, karena diceritakan ketika tinggal di apartemen dia di Australia itu dia dia punya kursi beda-beda, karena itu kursi yang dipungut dari tempat pembuangan ya, di pinggir jalan, orang-orang yang nggak pakai. Kalau keluar model baru mereka lepaskan begitu saja. Mereka kumpulkan itu furniture mereka di rumah ya. Dan dia cerita bagaimana ketika dia mulai belajar dan dia ikut bisnis tersebut. Nah, tapi yang saya mau tekankan adalah gini, dia cerita dia bisa dengarkan satu teaching audio ya, dari CD atau kaset zaman dulu, itu kaset yang sama atau CD yang sama dari seorang pembicara tentang bagaimana menjalankan bisnis itu 200 kali ya, itu kaset yang sama. Wow. Dan itu gak mengajarkan firman Tuhan, tapi mengajarkan bagaimana bisa berhasil dengan orang lain, how to get along with people, bergaul dengan orang, bagaimana memperkenalkan bisnis ini, dan hari ini saya kira dia sudah berapa puluh tahun ya hidup dalam kemerdekaan banyak hal. Dan ini orang benar ya, bukan orang-orang ngaco gitu ya, bukan kayak gebong narkoba atau enggak, bukan ya. Tapi itu mengagetkan ketika saya dengar dia bilang saya mendengarkan CD yang sama, teaching dari CD atau kaset yang sama, dari pembicara yang sama, topik yang sama 200 kali sampai kaset itu rusak. Bayangin, 200 kali. Buku yang sama ya, dia bilang ada satu, dia istilahnya kan dia orang Kristen juga, anak pendeta ya. Jadi kalau dia lagi ngajar tuh kayak preaching, wah padahal yang diajarkan ya value-nya memang value kerajaan ya, mau bener lah kalau ngomong, nggak ada yang salah lah, tapi yang dia ajarkan itu sesuatu yang positif dan tidak menyebutkan ayat firman Tuhan, karena memang itu teaching untuk bisnis. Nah, dia bilang kayak Bible dia baca Bible, tapi buku yang dia baca yang mengubah dia, tentu banyak buku ya, dan bisa beda-beda orang, tapi buku dia tuh yang buat dia berubah total adalah apa judulnya? Ngarangnya David Schwartz ya. Berpikir dan berjiwa besar, bahasa Indonesianya. Dan dia bilang itu buku sampai lecek karena waktu dia baca air mata dia tertumpah di situ, dan dia baca itu mungkin sudah 100 lebih, dia baca ulang-ulang, dia stabiloin. Bayangin. Nah, sementara kadang-kadang kalau saya suka dengar khotbah ya, kadang-kadang beberapa hamba Tuhan yang sangat memberkati saya setel ulang. Belum sampai ratusan kali sih, tapi puluhan kali ya udah ya.
saya dengar lagi. Dan kadang-kadang ada orang yang pas saya setel, kadang-kadang setel di mobil gitu ya. Ini kan udah pernah di setel gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh hanya, kan gue udah pernah denger gitu. Cuma sekali aja gitu. Nah sekali itu mau berharap apa gitu. Firman Tuhan berkata, ajarkan berulang-ulang. Ini firman Tuhan. Sementara yang tadi saya cerita, seorang bisnismen, pemilik bisnis besar yang global, bisnisnya ada di puluhan negara, penghasilan dia itu dari berbagai mata uang, ya, karena ini networking ya. Jadi dia punya bisnis di Indonesia yang memberikan kontribusi ke keuangan dia, ya, dibayar dalam bentuk rupiah, royaltinya. Dia punya bisnis di Eropa, mata uang euro. Dia punya bisnis lagi di Amerika, dolar Amerika, ditransfer ke rekening dia. Dia punya bisnis di Australia, ya, ditransfer ke rekening dia dolar Australia. Luar biasa, ya. Dia sendiri sudah menikmati banyak hal. Tetap dia mengajar, mengembangkan bisnis itu karena sudah menjadi bagian hidup dia untuk mengajarkan hal yang baik kepada orang lain. Sebagian orang menolak, sebagian tetap mau terima. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ini. Dia bilang, saya dengar satu kaset pengajaran bisa 200 kali kaset yang sama, berulang-ulang. Nah itu proses apa sebenarnya? Perubahan mindsetnya. Kita ini hidup di tengah lingkungan yang banyak negatif. Coba ya lihat televisi YouTube. Yang laris itu apa? Yang negatif. Dan pikiran kita dipenuhi dengan hal tersebut. Itu kayak air ya. Kalau air gelas diisi air putih kan ya. Lalu kita isi setitik tinta aja, langsung kelihatan kotor. Tinta makin banyak makin kotor. Nah bagaimana membersihkan gelas itu kalau nggak boleh ditumpahkan keluar gitu? Ya isi dengan air putih aja terus sampai air yang tadinya hitam lama-lama mulai memudar, lama-lama putih dan jernih. Nah ini yang dilakukan orang tersebut. Dia dengar kaset teaching tentang bagaimana bersikap positif, bagaimana menghandle situasi, bagaimana get along with people. Dia terus belajar sehingga dengan hal tersebut dia berubah. Ya. Kalau ingat Kisah 1 ayat 8 ya, itu kan bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah dulu saya khususnya dengan beberapa teman menerjemahkannya, kamu harus menjadi saksi, kamu harus bersaksi. Dan itu dengan susah payah, belajar bagaimana langkah-langkahnya. Aduh kalau nggak bersaksi ini melanggar firman Tuhan, karena ini amanat agung gitu. Setelah sekian lama saya belajar, ternyata ayat itu bilangnya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Bukan bersaksi, menjadi saksi. Beda ya. Kalau bersaksi itu pekerjaannya. Tapi menjadi saksi itu adalah orangnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Karena hidupmu akan berubah. Roh Kudus itu akan memimpin kamu. Kamu akan menjadi orang yang berbeda. Dan orang akan melihat, kok bisa begitu ya? Lalu orang bertanya dan kita menjelaskan. Jadi beda antara bersaksi dengan menjadi saksi. Dalam pelayanan juga begitu. Tidak semua dipanggil menjadi gembala, ya. Gembala gereja maksudnya ya. Kalau gembala di rumah ya pria, minimal gembala buat keluarganya ya. Tapi tugas menggembalakan itu bisa saja diberikan atau kita terima. Saya kenal beberapa orang di pelayanan yang jelas panggilannya gembala, ya. Itu nggak bisa dibohongin ya. Orang-orang seperti itu mereka ya kan ada panggilan jadi gembala, jadi guru, ya. Ada jadi penginjil, ya. Ada yang jadi rasul, atau jadi seperti nabi itu ya. Ada 5 jawatan. Itu biasanya kelihatan. Tapi banyak orang menggembalakan gereja walaupun panggilannya bukan gembala. Salah, enggak juga sih ya, karena situasi tertentu membutuhkan, mau enggak mau kita ditugaskan untuk menggembalakan. Tapi apakah punya panggilan gembala itu ya?
itu beda. Ya. Saya lihat beberapa orang yang dalam dunia pekerjaannya dia bisa berhasil. Ya, seorang manajer yang berhasil ditugaskan menggembalakan bisa, dia akan manage dengan baik. Tapi apakah punya panggilan gembala? Belum tentu. Ya. Karena kalau di kantor kan dengan gampang kita bisa pindah. Ada tawaran menarik kita akan pindah. Kita hitung berapa mau di hijack, hitung-hitungan kita bisa pindah. Tapi kalau Anda punya panggilan gembala, nggak akan semudah itu. Ya. Anda akan memperjuangkan domba-domba itu. Saya kenal 1-2 yang seperti itu. Orang cukup berada, ya, sudah nggak punya tanggung jawab secara moral, artinya anak-anaknya sudah berkeluarga, semua sudah ada, ya. Istilahnya tinggal menikmati hidup aja, menikmati hari tua, mau jalan-jalan. Tapi dia punya hati gembala, sehingga lihat orang-orang itu selalu dia sibuk, dia melayani terus, dan dia akan tarik orang lain, tolong bantuin saya ini sebenarnya. Itu contohnya. Ada lagi yang saya kenal 1-2 orang, secara finansial mereka cukup lumayan. Tapi mau melayani orang-orang jalanan yang gak pernah mandi 2 minggu, ya. Terus bisa memandikannya. Jujur saya gak seperti itu. Ya. Dan saya salut orang-orang yang punya hati seperti itu. Itu memang salah satu ciri, ya, panggilannya gembala di situ. Ya. Ada lagi orang yang pandai mungkin mengajar karena panggilannya guru. Dia bisa mengajar dengan baik, ya. Tapi apakah dia seorang panggilan gembala? Mungkin ada sedikit, ya. Tapi jelas beda dengan orang yang punya panggilan sebagai gembala, ya. Nah, tapi secara umum kita perlu ingat, kita anak-anak Allah. Tugas untuk amanat agung itu ada pada kita. Tinggal komposisi atau frekuensi atau kapasitas kita untuk menyampaikan kabar baik bisa berbeda-beda. Kita semua dipanggil untuk berdoa buat tidak hanya buat kita, hubungan dengan Tuhan, tapi juga buat bangsa kita. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan pakai dalam pelayanan doa yang lebih spesifik. Kita semua dipanggil untuk ceritakan kabar baik, ya. Tapi ada orang-orang yang dipanggil untuk sebagai penginjil. Gembala juga begitu. Nah, tapi secara umum kita perlu belajar firman Tuhan yang kita ulang-ulang terus, jangan pernah bosan. Karena itu akan membentuk kita, mengubah kita. Dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang memang Tuhan inginkan. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku, kamu bersekutu dengan aku, ada firman yang muncul di hatimu. Kamu berbuah banyak. Dan kamu minta apa saja yang kamu inginkan, aku berikan. Itu janji Tuhan. Ya. Nah, sebagian mungkin sulit terima itu karena berpikir Tuhan hanya menjawab kebutuhan kita. Tapi Yohanes 15 ayat 7 berkata, keinginan. Ya, Tuhan memberi itu sampai level keinginan. Cuma itu konteksnya kita tinggal di dalam Dia, ada persekutuan dengan Dia. Mulai dengan habit untuk biasa baca firman Tuhan, mengulang, membaca lagi, ya. Juga dengarkan teaching yang memang cocok, pas kebutuhan kita. Kalau perlu berulang-ulang seperti yang saya ceritakan tadi, seorang business owner yang bisnisnya berkembang dan dia punya habit untuk mendengarkan hal yang positif dari teaching yang dia terima itu bisa sampai ratusan kali, ya. Ajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu, bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, atau sedang berbaring, atau sedang bangun. Jadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Salah satu caranya adalah lewat merenungkan firman yang senantiasa. Amin.